Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah rabbul alamin. Kita terus memuji dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah, dengan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah rabbul alamin. Dan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin adalah dengan duduk mempelajari ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus belajar ilmu agama jemaah? Kita belajar ilmu agama itu untuk generasi penerus kita. Karena sejatinya sifat yang dimiliki oleh orang tua itu akan mengalir kepada anaknya. Sehingga kita harus berusaha menjadi orang yang terbaik, sehingga anak-anak keturunan kita juga akan menjadi yang terbaik dan akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita menegakkan agama Allah, ketika kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita dan keturunan-keturunan kita. Dan bahkan yang terjadi yang disebutkan oleh para ulama, pada zaman sekarang ini banyak anak-anak yang dia suka membantah orang tuanya. Banyak anak-anak yang dia berbuat durhaka kepada orang tuanya. Dan di antara hal yang membuat atau hal yang besar yang membuat anak itu durhaka kepada orang tua dan membantah, melawan orang tuanya adalah ketika orang tua itu tidak memiliki ilmu agama. Karena dia nggak tahu didik anaknya kayak gimana. Dia enggak tahu pendidikan yang diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin itu kayak seperti apa. Sehingga di antara cara untuk mencegah supaya anak-anak kita ini tidak membantah, tidak durhaka kepada orang tua dan yang lainnya adalah dengan kita mempelajari ilmu agama, kita ajarkan kepada mereka, kita ajarkan mereka, Rabb mereka adalah Allah, Nabi mereka adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan adab seperti ini, seperti itu, maka itulah yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan yang kita inginkan. Maka duduk untuk mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bukan hanya untuk pribadi kita saja jemaah, tetapi itu juga akan kita wariskan kepada orang-orang yang kita cintai dan akan menjadikan rumah tangga atau keluarga kita akan menjadi keluarga yang terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Adab, Kitabul Adab, kitab tentang adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang di kehidupan sehari-harinya. Sekarang kita masuk ke halaman yang ke-180. Masih tentang di antara ucapan-ucapan atau kalimat yang harus dihindari ketika berbicara, baik kepada orang-orang dekat kita atau kepada sahib-sahib kita. Yang pertama, kita enggak boleh mengkafirkan orang, kita enggak boleh mengatakan mereka adalah pelaku bid'ah, mereka adalah musyrik, mereka adalah fasik, karena ternyata ucapan itu bisa kembali kepada kita kalau mereka itu ternyata tidak seperti apa yang kita ucapkan. Kecuali kalau memang jelas-jelas, yaitu sore, kemudian memang bayin,
memang nampak keburukannya, kemudian hujjah telah ikomahkan, sudah ditegakkan, sudah disampaikan kepada dia, dan dia faham dengan hal tersebut. Enggak ada keraguan lagi dalam hati. Ya sudah, dia mengetahui itu adalah haram. Dia sudah mengetahui itu adalah perbuatan yang diadakan dalam agama Islam. Enggak ada keraguan lagi dalam pikirannya. Dia tidak mengatakan oh ini, enggak ada. Dia betul-betul murni sudah faham dia dengan hal tersebut. Maka jelas kita mengatakan bahwasanya dia telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana yang pernah kita dengarkan, ada seorang yang sudah disampaikan dalil-dalil Allah, dalil dari Al-Quran, sunnah Nabi SAW disampaikan itu bukanlah amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa katanya? Naam, tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis Nabi SAW dan perlakuan para sahabat. Cuman kalau kita tidak kerjakan, habis kita sama masyarakat. Kita akan didemo, kita akan dibawakan parang. Orang seperti ini maka layak kita katakan fasik. Dia telah berbuat kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dia sudah tahu itu haram gara-gara manusia, gara-gara dia memiliki kedudukan, kemudian dia mengatakan itu adalah halal. Kemudian yang berikutnya, perkataan yang dilarang pula adalah mengatakan celakalah kamu atau celakalah manusia. Celakalah manusia, celakalah fulan bin fulan dan seterusnya. Maka ini adalah ucapan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa sih susahnya jemaah? Ketika ada orang melakukan perbuatan buruk kepada kita, kemudian kita doakan dia supaya mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik jemaah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, "Ya Ali, ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am." Wahai Ali, Allah memberikan hidayah kepada seseorang tapi melewati perantaramu, wahai Ali. Mungkin dengan kita doakan dia, itu adalah perantara juga. Atau mungkin kita ajak dia duduk di kajian, kita kasihkan dia minjem buku bacaan dan yang lainnya. Kemudian dia mengenal Allah dan Rasulnya, itu adalah harta yang paling baik, yang paling terpuji, yang paling istimewa di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara kalimat-kalimat yang hendaknya dihindari ketika berbicara dengan sahib atau orang-orang yang dekat dengan kita, maka janganlah dia bersumpah dengan selain nama Allah. Misalnya kadang ada orang mengatakan demi bapakku misalnya, atau mungkin demi tembok yang ada di BC misalnya, atau demi jualanku, kalau aku tidak melakukan ini jualanku akan bangkrut misalnya. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh seperti itu, apalagi dalam ibadah. Maka di sini beliau mengatakan, Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala, hanya Allah lah semata yang boleh bersumpah dengan nama makhluknya yang dikehendakinya, karena dialah sang Khalik yang bisa berbuat apa saja kehendaknya dalam kerajaannya. Sementara manusia, jin, pepohonan, gunung, langit, bumi adalah makhluk ciptaannya, maka Allah dapat bersumpah dengan segala apa yang dia kehendaki. Adapun makhluk, maka tidak boleh dia bersumpah dengan selain penguasa dan pencipta mereka. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, para ulama berpendapat hikmah dari larangan bersumpah kepada selain Allah karena bersumpah kepada sesuatu yang menunjukkan, atau bersumpah kepada sesuatu yang menunjukkan pengagungan kepadanya, sedangkan keagungan yang sebenarnya hanyalah milik Allah, karena manusia ini enggak mampu. Kemudian benda-benda mati juga enggak mampu, enggak ada. Kenapa kita harus bersumpah dengan mereka? Kemudian sumpah yang dilakukan oleh makhluk bisa diucapkan dengan salah satu 3 huruf sumpah yang disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan waw, ba dan ta, atau kita mengatakan tallahi, billahi, wallahi. Ini orang kalau mau bersumpah dengan nama Allah, billahi, tallahi, wallahi. Ini dia lafaz-lafaz sumpah. Atau bersumpah dengan izzah, kemuliaan Allah, atau sifat-sifat Allah, atau kalimat-kalimatnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab al-halifi bil izzatillah wa sifatihi wa kalimatihi, bersumpah dengan izzah, kemuliaan Allah, sifat-sifatnya dan kalimat-kalimatnya.
Kemudian beliau mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang akan berada di antara surga dan neraka, lalu ia berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari api neraka, demi kemuliaan-Mu aku tidaklah memohon kepada selain-Mu." Dan sumpah juga bisa didengar atau bisa dengan menyandarkan salah satu makhluk ciptaan Allah, ciptaannya kepada Allah, seperti menyandarkan Ka'bah, langit, bumi dan yang lainnya, seperti kita mengatakan demi Rabb Ka'bah, demi Rabb langit, demi Rabb kita. Maka silakan, ini boleh, karena tujuannya memang kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan ini dan lainnya sebagai seraya atau sebagainya, seraya mensucikan Allah tabaraka wa taala dari penyandaran dan penyebutannya dianggap buruk, meskipun Allah tabaraka wa taala yang menciptakannya, akan tetapi adab kepada Allah mengharuskan seperti itu. Sebagaimana juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, wasyirku laisa ilaika, dan keburukan itu tidak wasyarru laisa ilaika, dan keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Padahal Allah tabaraka wa taala pencipta segala kebaikan juga keburukan. Dan ada juga beberapa lafaz lain yang terdengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk ke dalam 3 lafaz sumpah sebelumnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aimullah. Kemudian sabda beliau, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. Dan sabda beliau, tidak, demi Rabb yang membolak-balikan hati. Maka ini dibolehkan dengan bersumpah dengan hal tersebut. Yang jelas memang itu ditujukan untuk Allah tabaraka wa taala, bukan untuk selain Allah. Dan barang siapa yang bersumpah kepada selain nama Allah, maka dia telah kafir dan dia telah berbuat syirik. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Ibnu Umar telah mendengar seseorang mengatakan, tidak, demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar pun mengatakan, jangan engkau bersumpah dengan selain nama Allah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang dia bersumpah dengan menyebut atau selain nama Allah, maka dia telah kufur dan dia telah melakukan perbuatan syirik. Kemudian hadis seperti ini yang engkau lihat, ini berlaku umum tentang larangan bersumpah dengan segala sesuatu selain Allah. Dan beberapa hadis juga yang lainnya menyebutkan lafaz yang lebih khusus, seperti larangan bersumpah dengan nenek moyang. Ini enggak boleh. Ada orang mengatakan wallata wal uzza, enggak boleh. Oh, dia mungkin nenek moyangnya mungkin siapa, demi Nabi Adam misalnya, enggak boleh jemaah. Enggak boleh demi Nabi Muhammad misalnya, enggak boleh jemaah. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya Allah sesungguhnya telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama nenek moyang kalian atau bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Maka barang siapa di antara kalian yang mana dia harus bersumpah dengan nama Allah, maka silahkan dia bersumpah dengan nama Allah. Tapi kalau dia enggak bisa, maka diamlah. Karena ada beberapa kondisi kadang-kadang kita dianjurkan bersumpah dengan nama Allah. Ada bersumpah dengan nama Allah. Contoh misalnya, seperti orang yang misalnya ana bawa buku, tiba-tiba ada orang yang mengklaim ini adalah bukunya. Ini adalah bukunya. Maka yang disuruh untuk mendaftarkan bukti ini adalah bukunya adalah orang yang mengklaim tersebut. Dia harus cari ciri-cirinya apakah benar atau ada tandanya. Kalau enggak ada tanda-tandanya dan bentuk yang lainnya, maka cukup Anda mengatakan demi Allah ini adalah bukuku. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat sumpah ini adalah untuk taukid, juga bisa dia untuk menguatkan bahwasanya dengan menyebut nama Allah bahwasanya ini adalah miliknya dan yang lainnya. Kemudian di antara sumpah yang terlarang adalah bersumpah dengan amanah. Diriwayatkan oleh Al-Buraidah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bil amanati." Nah, man halafa al amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia bukan bagian dari kami. Juga termasuk di dalamnya adalah larangan bersumpah dengan nama Nabi dan bersumpah dengan kehidupan. Di antaranya dengan mengatakan demi kehidupanku, demi kehidupan si fulan dan lain sebagainya. Bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu hukumnya adalah haram, itu adalah kekafiran, itu adalah kesyirikan. Kenapa jemaah? Karena kita menyamakan kedudukan yang maha kuasa dengan makhluk, jemaah. Menyamakan kekuasaan yang hanya milik Allah dengan sama dengan makhluk. Maka intinya adalah bersumpah dengan selain nama Allah, hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, yang dilarang dari kita mengucapkan dan bermudah-mudahan dengan hal tersebut, bersumpah dengan kalimat talak. Dengan kalimat talak. Ini dulu sering ana dengar jemaah di masyarakat ana tuh di Lombok itu. Kalau bahasa Lomboknya itu kayak seperti ini dia jemaah. Dia kan lagi berantem, kemudian dia atau mungkin lagi mengklaim apa. Dia mengatakan kayak seperti ini bahasa Lombok jemaah. Ku teluah jemaah. Saya talak 3 sudah kalau memang tidak bukan punya saya ini, seperti itu. Dia mengatakan seperti itu, dia bersumpah dengan talak, atau dia mengatakan kalau memang bukan punya saya talak istri saya. Maka ini enggak boleh. Maka enggak boleh dengan ucapan seperti ini. Dia bersumpah menguatkan sesuatu atau yang lainnya, tapi dia dengan ucapan talak. Kemudian dan jelas kita ketahui bahwasanya bermudah-mudahan dalam talak itu adalah sesuatu perbuatan maksiat yang sangat besar. Dan bukankah suatu kemaksiatan yang paling dicintai oleh iblis, paling dicintai oleh syaitan adalah ketika dua orang yang dia satu rumah tangga kemudian berpisah. Maka itu adalah yang sangat dicintai oleh iblis karena kerusakannya akan menjadi besar. Apa di antara kerusakannya? Jelas anak itu akan terlantar. Kalau dia memiliki anak, kemudian suami istri juga akan ada dendam, atau bahkan keluarganya mungkin dia tidak akan bertegur sapa, kemudian memutuskan hubungan di antara mereka. Maka Syekh Fuad bin Abdul Aziz mengatakan di sini, sumpah dengan kalimat talak tersebar di kalangan sebagian orang-orang jahil. Di antaranya dengan mengatakan bagiku talak untuk melakukan ini, atau mengatakan bagiku berlaku talak 3, aku tidak akan melakukan ini, dan ucapan yang selainnya. Maka ini adalah ucapan yang haram. Hati-hati, nanti kalau terjadi otomatis dia akan jatuh talaknya kepada istrinya. Nah, ini di antara pembahasan talak. Kalau antum mengatakan misalnya demi Allah, atau kalau kamu keluar dari pintu ini kamu saya talak, ucapan seperti itu, tiba-tiba nggak sengaja istrinya keluar ngambil jemuran ke depan pintu, kemudian dia balik walaupun dia masuk ke dalam rumahnya, maka jatuh talakan. Maka ini kita dilarang untuk bermain-main dengan talak, apalagi nanti kalau sudah dia talak bain kubro yang sudah 3 kali, dia cerai istrinya rujuk lagi, kemudian dia cerai ketiga kali, dan itu banyak terjadi di masyarakat jemaah. Dan nggak boleh seseorang itu berkumpul dengan istrinya, dia sudah nggak ada hubungan sama sekali. Sampai kapan? Sampai istrinya ini menikah dengan seorang laki-laki dalam keadaan ridho, kemudian dia pun ditalak dalam keadaan ridho dengan nikah yang sah. Baru suami yang pertama ini pun boleh menikah dengan istri tersebut, dengan istrinya tersebut. Nah, tapi di masyarakat kadang-kadang kita lihat banyak orang yang bermudah-mudahan talak, kita nggak tahu bagaimana itu. Nah, maka sebagian atau disebutkan, dan ini adalah pendapat para ulama, beliau mengatakan bahwasanya nikahnya itu tidak sah dan dia telah melakukan perbuatan zina. Nah, kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan di sini, ini banyak orang-orang yang jahil. Ini bisa menyebabkan terjadinya kehancuran rumah tangga, zalim kepada keluarga yang mereka sama sekali tidak berdosa. Namun dosa yang ada adalah dosa yang diperbuat oleh pandir, yaitu orang-orang yang bodoh. Ini yang mengucapkan perkataan tanpa memperhatikan dan melihat akibat dari apa yang dia ucapkan. Bisa jadi perkara dia hendak sumpahkan itu adalah sesuatu yang tidak bernilai, seperti misalnya seorang bersumpah kepada orang lain agar dia masuk ke dalam rumahnya. Kan kadang ada lagi datang tamunya, temannya ke rumah nggak mau masuk,
Kemudian dia mengatakan, demi Allah, kalau antum nggak mau masuk, saya talak istri saya. Misalnya seperti itu, nggak boleh. Ada orang nggak mau makan, kalau engkau nggak mau makan, saya akan melakukan perbuatan apa lagi, perbuatan haram, atau dia mentalak istrinya dan yang lainnya, maka jelas itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian berikutnya, para ulama memperselisihkan sumpah dengan talak ini jika yang terjadi adalah melanggar sumpahnya. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa seorang yang melanggar sumpah ini akan jatuh talaknya, dan sebagian yang lain berpendapat bahwasanya hukumnya disamakan dengan sumpah al-yamin dan dia harus membayar kafarah sumpah tersebut ketika dia melarangnya. Hati-hati. Tapi kalau yang Anda pernah pelajari, kalau ada orang seperti ini bersumpah, maka dia jatuh talaknya. Cuma berhati-hati dengan hal tersebut. Dia bersumpah mengatakan demi Allah, atau dia mengatakan kalau engkau keluar dari rumah ini saya akan talak kamu, seperti itu. Hati-hati, maka itu jatuh talaknya. Dan ini yang ana lihat lebih kuat hal tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang main-mainnya serius, yang seriusnya serius, yang seriusnya serius, yang main-main serius. Maaf, apa itu? At-tolak war-raj'ah wan-nikah. An-nikah, at-tolak war-raj'ah. Yang 3 itu. Maka kita nggak boleh main-main dengan hal tersebut. Antum lagi nongkrong minum kopi sama teman antum. Kemudian antum punya anak perempuan, mengatakan, dan banyak, Anda nikahkan antum dengan anak saya. Maka laki-laki tersebut mengatakan, saya terima. Akhirnya yang hadir mengatakan, sah, seperti itu. Walaupun dalam keadaan bercanda, itu sudah sah akad nikahnya. Walaupun dia nggak disebutkan maharnya, nanti akan berlaku mahar misl. Mahar misl itu ya mahar yang biasa di masyarakat tersebut. Hati-hati, nggak boleh. Sama juga seperti talak. Saya talak kamu. Dia sambil bercanda sama istrinya. Saya talak kamu. Maka jatuh talaknya. Dia sambil bercanda sama istrinya. Dia sudah talak istri, kemudian mengatakan saya rujuk kamu. Maka dia rujuk. Hati-hati dengan 3 hal tersebut. Jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Seriusnya serius, bercandanya juga serius. Hati-hati. 3 hal tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini, yaitu perkataan Ibnu Utsaimin mengatakan dalam salah satu jawaban beliau, adapun mereka yang bersumpah dengan talak untuk melakukan hal demikian atau mengharuskan talak jika tidak melakukan demikian, maka atau jika engkau melakukan hal demikian maka istriku tertalak, atau jika engkau tidak melakukan hal demikian maka istriku tertalak, dan kalimat-kalimat serupa, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang menyalahi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai besar ulama. Bahkan ini adalah pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa jika ia melanggar sumpahnya maka jatuh talak darinya terhadap istrinya, meskipun pendapat yang kuat menyatakan bahwa apabila kalimat talak digunakan dalam sumpah al-yamin, yaitu ketika diniatkan hanya untuk mendorong dilakukannya sesuatu, menolak sesuatu, membenarkan, mendustakan atau mempertegas pertanyaan, maka hukumnya adalah hukum sumpah. Ini ada yang mengatakan hal tersebut. Nah, kalau ada yang bersumpah mengatakan demi Allah, kalau engkau enggak melakukan hal ini saya akan talak istri saya misalnya, maka dia dikatakan cuman sama hukumnya dengan hukum sumpah, yang dia cuma mengganti dengan berpuasa, kalau enggak dengan memberikan 6 orang makan, memberikan 6 orang makan, atau memberikan pakaian kepada mereka. Nah, kemudian yang berikutnya Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Hai Nabi, kata Allah Jalla Jalaluhu, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kalian? Kau mencari kesenangan hati-hati istrimu. Ini ceritanya bagaimana Nabi SAW pernah datang ke istrinya, kemudian dia minum madu di sana. Gara-gara minum madu, akhirnya apa yang terjadi? Istri-istrinya yang lain cemburu dengan hal tersebut. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada istrinya berikutnya, ya sudah, demi Allah aku tidak akan minum madu lagi. Padahal madu itu halal.
Nah, akhirnya ditegurlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini, jangan sampai engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah gara-gara engkau mengikuti kehendak istri. Atau sebaliknya mungkin kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah gara-gara istri. Kita mencuri, korupsi misalnya, kemudian menipu orang lain gara-gara istri. Hati-hati. Karena memang ya istri itu inna kaidahunna kana azima jemaah. Tipu daya istri itu luar biasa jemaah. Kalau dia memang buruk. Tapi kalau dia adalah wanita yang soleha, insyaallah dia akan membantu kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allahu tabaraka wa taala. Kemudian Allah menjadikan pengharaman istri sebagai sumpah al-yamin. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan atau setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan niat yang dia inginkan atau sesuai dengan yang dia niatkan. Dan orang ini tidak meniatkan talak, melainkan hanya meniatkan sumpah biasa atau hanya meniatkan sesuatu yang semakna dengan sumpah yamin. Apabila dia melanggar sumpahnya, maka dia cukup membayar kafarah sumpah. Demikian menurut pendapat yang kuat. Ini menurut pendapat yang kuat kata beliau. Tapi ana lebih menenangkan kalau dia mengatakan hal tersebut jatuh talaknya. Karena ada hadis mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Itu hadisnya adalah hadis yang sahih. Enggak boleh main-main walaupun dia tidak meniatkan mentalak istrinya, maka jatuh talaknya. Dan nanti kalau kita belajar ada pembahasan talak itu ada dua. Talak yang sore sama talak yang ghairu sore, yang ada kiasannya. Yang pakai kiasan yang butuh niat jemaah. Yang pakai kiasan butuh niat. Contoh kalau antum mengatakan kepada istri antum, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini enggak jatuh talak. Kecuali kalau antum niatkan talak, maka jatuh talaknya. Adapun antum mengatakan kamu talak gara-gara dia berantem misalnya, padahal dia enggak kepengen pisah sama istrinya, tapi dia mengatakan hal tersebut, maka jatuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi beliau menguatkan itu hanya sekedar yamin saja, tergantung karena niat. Nah, kemudian yang berikutnya di antara hal-hal yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya untuk diucapkan ketika berbicara atau hendaknya dihindari adalah perkataan orang kepada orang munafik. Perkataan seseorang kepada orang munafik mengatakan tuan atau wahai tuanku. Diterangkan dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyidun fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Janganlah kalian mengatakan tuanku kepada seorang yang munafik, karena apabila dia seorang tuan maka sungguhnya kalian telah membuat Rabb kalian murka kepada kalian. Jadi seorang munafik bukan orang-orang yang akan diberikan keridhaan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian sabda beliau, karena apabila dia seorang tuan, yakni orang yang dipertuankan oleh suatu kaum atau yang mempunyai hamba saya laki-laki atau wanita serta harta yang melimpah, maka sungguhnya kalian telah membuat Rabb kalian murka kepada kalian. Maknanya kalian telah menjadikannya murka karena telah mengagungkan orang tersebut, sedangkan dia tidak berhak diagungkan. Bagaimana dia jika dia bukan seorang tuan? Dari salah satu dari makna tersebut, dan padahal hal tersebut adalah sesuatu kedustaan dan kemunafikan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Atsir mengatakan, janganlah kalian mengatakan kepada seorang yang munafik tuan, karena jika dia seorang tuan bagi kalian dan ternyata dia adalah seorang munafik, maka keadaan kalian lebih rendah dari keadaannya dan Allah tidak meridai hal tersebut bagi kalian. Demikian yang disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud. Kemudian catatan penting, sebagian besar kaum muslimin yang berbicara dengan bahasa Inggris menggunakan Mr. dalam percakapan mereka karena mengikuti kebiasaan orang-orang Inggris yang semakna dan kalimat tuan atau tuanku, dan larangan ini berlaku atas orang munafik. Mereka terlebih dari atau lagi tentu dengan terlarangnya dalam menyapa seorang kafir dan memanggilnya menggunakan kalimat ini, dan yang dijadikan timbangan adalah makna bukan bentuk
kata wallahu taala alam bissawab. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan dalam Al-Ahkam Ahli Zimmah, yaitu pasal menyapa ahlul kitab dengan tuanku atau maulaku, dan menyapa dengan kalimat tuan kami, maula kami, dan semisalnya, hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya, di antara hal-hal yang dilarang atau ucapan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, yaitu yang dihindari dari ucapan-ucapan ini adalah mencela masa atau zaman. Sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakitiku, dia mencaci masa dan aku adalah masa. Di tangankulah segala urasan, aku membolak-balik malam dan siang. Kemudian yang berikutnya juga riwayat dari Ahmad disebutkan, la tasubbu dahra fa innallaha azza wa jalla qala ana dahru al ayyamu wal layali li ujaddiduha wa ubliha wa ati bimulukin ba'da mulukin. Janganlah kalian mencaci maki masa, karena sungguhnya Allah berfirman, aku adalah masa, hari demi hari, malam demi malam adalah milikku, aku perbarui dan menggilirnya, dan aku mendatangkan kekuasaan setelah kekuasaan yang pertama. Termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyah jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bahwasanya jika tertimpa dengan musibah atau tertimpa dengan bencana, mereka mencaci maki masa. Dan sebagian umat ini pun walaupun mereka sedikit memiliki sifat yang sama dengan sifat orang-orang jahil tersebut, engkau akan mendapati mereka mencaci ketika ditimpa musibah. Seperti mengatakan, kenapa aku hidup seperti ini, kenapa aku harus miskin, kenapa tidak seperti ini, kenapa tidak seperti ini, dan seterusnya. Maka ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dalam hadis di atas terdapat larangan mencaci masa. Tidak boleh seorang itu mencaci masa. Dilarangnya mencaci masa karena mencela masa tidak lain adalah mencela Rabb pencipta masa tersebut yang mengatur dan membolak-balikannya. Maka mereka dilarang mencela masa agar mereka tidak mencela Rabb-nya. Dan ini juga berlaku kepada yang lainnya, bukan kepada masa saja jemaah. Kita mencela manusia, saudara kita juga sama seperti mencela Allah tabaraka wa taala. Mencaci manusia juga sama kita mencaci Rabb pencipta manusia dan yang lainnya. Kemudian ada masalah, apakah boleh mengatakan ini adalah zaman tandus, gersang, atau zaman pengkhianatan, atau wahai zaman mengecewakan yang aku merenung di dalamnya? Maka disebutkan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin, beliau mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang disebutkan di atas ada dua sisi. Pertama, jika ungkapan-ungkapan tersebut berupa celaan, cacian, dan hinaan terhadap zaman, maka ini adalah sesuatu yang haram dan tidak boleh. Karena apapun yang terjadi pada zaman tersebut, maka datangnya dari Allah, dan barang siapa yang mencelanya berarti dia mencela Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kamu telah menyakitiku. Dia mencaci masa, sedangkan aku adalah masa, di tanganku segala sesuatu, aku membolak-balikan malam dan siang. Kemudian yang kedua, kalau dia mengatakan hal tersebut sebagai pemberitahuan saja, maka hal ini dibolehkan. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa taala tentang kaumnya atau tentang Nabi Lut alaihi salam, wa qala hadza yaumun asib. Dia berkata ini adalah hari yang sangat sulit, yakni hari keras, dan setiap orang mengatakan ini adalah hari yang sangat keras, sulit. Ini adalah hari yang di dalamnya terjadi begini, dan perkataan ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa, yang penting kita tidak mencaci maki, menghina dan yang lainnya. Ya, contoh mungkin tahun 2009 itu adalah tahun Covid misalnya. Maka kita cuma nyampaikan saja bahwa kejadiannya pada tahun tersebut, bukan dicaci maki. Memang tahun 2019 itu tahun penyakit, tahun ini dan sebagainya, maka enggak dibolehkan. Beda kita mengabarkan saja terjadinya Covid di tahun ini, orang-orang merasa sulit dan yang lainnya. Sedangkan perkataan wahai zaman mengecewakan yang aku merenung di dalamnya, apabila yang dimaksud adalah
wahai kekecewaanku, kegagalanku, maka ucapan tidak mengapa dan tidak tergolong celaan kepada masa kalau dia menyebutkan hal tersebut. Adapun jika yang dimaksudkan adalah zaman atau hari, maka ucapan ini termasuk celaan dan tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, yang diharamkan juga kita mengatakan haram bagimu, padahal itu adalah halal. Haram bagimu ini, haram bagimu itu, maka ini enggak boleh. Atau haram bagimu berbuat demikian, maka tidak boleh mensifati atau menyifati sesuatu dengan pengharaman kecuali sesuatu tersebut telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Hal ini termasuk mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan walaupun niatnya baik. Di dalamnya mengandung unsur melampaui batas dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggambarkan seolah-olah hal tersebut adalah haram, padahal tidak demikian. Yang lebih selamat bagi seorang berkata perkara agamanya adalah menjauhi lafaz ini. Dan orang yang mengatakannya dikhawatirkan termasuk ke dalam keumuman firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun walitaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebutkan oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengadakan kebohongan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak ada keuntungan baginya, tidak ada keberuntungan baginya. Al-Syaukani berkata, maknanya jangan kalian mengharamkan dan jangan kalian menghalalkan dikarenakan ucapan yang dikeluarkan oleh lisan-lisan kalian tanpa ada hujah. Maka jelas itu tidak boleh. Ini diantara hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ucapkan dan banyak terjadi di masyarakat kita jemaah. Maka hendaknya dihindari. Yang pertama itu adalah lafaz-lafaz kita mengkafirkan orang, mengatakan bid'ah, mengatakan syirik dan yang lainnya. Kemudian enggak boleh kita mengatakan celaka manusia. Kemudian juga yang lainnya bersumpah dengan selain nama Allah, itu yang ketiga. Yang keempat bersumpah dengan kalimat talak. Kemudian yang kelima yaitu perkataan seorang kepada orang munafik, kita mengatakan Tuhan kepada orang munafik, itu enggak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam mencela zaman atau masa, dan yang terakhir adalah yaitu tidak boleh kita mengatakan ini halal, ini haram, padahal tidak demikian. Sedikit-sedikit oh ini haram hukumnya, sedikit-sedikit oh ini halal hukumnya, padahal dia tidak paham dengan hal tersebut dan tidak ada yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau memang ada dalilnya. Misalnya contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau ada orang pergi memanah, dia bawa senapan, kemudian dia nembak burung, kemudian jatuh di atas air, dan dia nggak tahu yang bunuh itu senapannya atau air tersebut. Kalau dia lagi ragu seperti ini, kalau dia lagi ragu, tapi kalau dia yakin yang membunuh adalah senapannya, aman, itu halal. Tapi dia ragu, dia nggak tahu yang membunuh dia adalah senapannya atau dia mati tenggelam dalam air, maka ini hukumnya adalah haram, walaupun burung itu hukum asalnya adalah halal, karena ada disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tersebut. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang permasalahan tersebut dalam kaidah manzumah usul, dalam kaidah fikih. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa terus menjaga lisan kita jemaah. Jangan mudah untuk mencaci maki orang, jangan mudah untuk menghinakan orang, jangan mudah untuk mengkafirkan orang, jangan mudah untuk mengatakan orang sesat, karena kalau tidak demikian itu akan kembali kepada kita. Kecuali kalau kita melihat antara kufron bawahan, jelas-jelas nyata kekufurannya. Dia sudah tegak hujah, dia sudah disampaikan ini, tapi dia enggak peduli dengan hal tersebut, maka hal tersebut tidak mengapa. Cuman kita mendoakan mereka itu lebih utama. Maka lisan ini terus gunakan untuk mendoakan saudara kita siapapun mereka.
Apalagi dan Nabi SAW mengajarkan juga walaupun dia adalah orang-orang musyrik misalnya, doakan dia supaya dia dapat hidayah. Apalagi saudara kita sama muslim, maka lebih utama lagi kita doakan supaya dia kembali ke dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Mungkin sisanya kalau ada pertanyaan, tafadhal kita buka pertanyaan. Nah, dan insyaallah nanti kita masuk ke bab yang ke-9, bab adab-adab makan dan minum. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, jemaah. Ibu enggak ada pertanyaan, Bu? Nah, enggak ada. Masyaallah, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Nah, semoga terus kita dijaga oleh Allah karena Masya Allah ya, lisan ini adalah sangat mudah sekali. Kalau ngomongin kesalahan orang itu sangat enak sekali, jemaah. Dengan mudahnya tanpa berpikir panjang. Mudah-mudahan kita dilindungi dengan hal tersebut. Mencaci maki orang, menghina orang, itu sangat mudah sekali sama lisannya. Enggak ada tahan-tahannya, jemaah. Antum kalau ngomongin orang itu los terus. Maka kita belajar seperti ini untuk terus menjaga diri kita dan terus berada di jalan syariat Allah tabaraka taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tidak mati kecuali terus dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan, menjaga lisan dan yang lainnya. Wallahu taala alam shawab. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita, kemudian memudahkan urusan dunia dan akhirat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.